yang terus menunggu informasi terkait pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT tahap kedua. Nah, tonton video ini sampai habis karena di sini saya akan jelaskan terkait beberapa tanda pencairan bantuan sosial PKH maupun BPNT akan segera dimulai. Dan jangan lupa bagi yang baru bergabung diklik dulu subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Berikut ini untuk tanda yang pertama, yaitu untuk periode final closing melalui aplikasi SIKNG pendamping sosial program Keluarga Harapan. Di sana sudah mulai kelihatan untuk periodenya sudah berubah atau final closingnya menjadi PKH April, Mei, dan Juni tahun 2025. Akan tetapi perlu untuk diketahui bahwa sampai hari ini untuk progres lebih lanjutnya yaitu menjadi SP2D kemudian dilanjutkan dengan SPM dan SI, sampai hari ini belum juga ada kemajuan. Tapi jangan khawatir karena biasanya setelah berubah periodenya menjadi April, Mei, Juni maka akan berubah signifikan hanya sekitar beberapa hari ke depan. Dengan adanya muncul di aplikasi SIKNG menjadi final closing PKH April, Mei, Juni, artinya ini adalah pertanda bahwa untuk pencairan bantuan sosial akan segera dimulai. Mengingat saat ini kita sudah berada di akhir bulan Mei, sedangkan untuk periode penyaluran bantuan sosial tahap kedua yaitu berada di periode salur bulan April, Mei, dan Juni. Nah, siapa di sini yang per hari ini masih sering ngecek kartu KKS-nya setiap hari? Mendatangi agen terdekat atau ATM terdekat untuk ngecek kartu KKS-nya setiap hari. Dihimbau kepada semuanya agar tidak sering-sering menggesek kartu KKS-nya karena akan menimbulkan kerusakan. Sebab sampai dengan saat ini stok kartu KKS merah putih yang disediakan oleh bank penyalur masih terbatas. Sehingga dikhawatirkan kepada Bapak Ibu semua ketika kartu KKS-nya mengalami kerusakan maka tidak bisa segera diganti dengan yang baru. Namun jika Bapak Ibu ingin selalu memantau terkait pencairan bantuan sosial ini apakah sudah masuk ke rekening masing-masing atau belum, maka disarankan agar Bapak Ibu mendownload aplikasi Live In by Mandiri bagi pengguna kartu KKS Bank Mandiri. Dan juga mendownload aplikasi Brimo bagi pengguna kartu KKS Bank BRI. Begitupun juga dengan pemilik kartu KKS Bank Himbara lainnya, agar dapat memantau setiap saat terkait saldo rekening kartu KKS-nya atau saldo rekening bantuan sosialnya melalui aplikasi tersebut tanpa harus menggesek kartu KKS-nya. Berikutnya yaitu Bapak Ibu cukup memantau terkait informasi yang akurat mengenai penyaluran bantuan sosial tahap keduanya. Jangan salah informasi karena di luar sana kebanyakan yang menginformasikan bahwa pencairan bantuan sosial tahap kedua akan tetapi yang sebenarnya terjadi adalah pencairan bantuan sosial validasi, sama seperti dengan saat ini. Selanjutnya berikut ini adalah tanda pencairan bantuan sosial tahap kedua akan segera dimulai. Menurut informasi dari sumber yang terpercaya bahwa untuk penyaluran bantuan sosial PKH dan BPNT tahap kedua akan disalurkan pada akhir bulan Mei. Hal ini disampaikan oleh tenaga ahli Menteri Sosial Bidang Perencanaan Evaluasi Kebijakan Strategis Kementerian Sosial, Bapak Andi Kurniawan. Dalam keterangan resmi pada hari Selasa tanggal 27 Mei 2025. Ia juga menyebut bahwa untuk penyaluran PKH dan BPNT tahap kedua akan dilakukan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM sesuai data yang telah ditetapkan. Dalam hal ini tentunya akan mengacu pada sumber data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN. Dengan adanya pernyataan ini semoga saja untuk bantuan sosial PKH maupun BPNT tahap kedua akan segera disalurkan. Semoga besok, lusa atau hari berikutnya karena mengingat pada akhir bulan Mei ini terdapat libur nasional yang panjang. Sehingga kecil kemungkinan untuk pencairan bantuan sosial tahap kedua ini akan disalurkan di akhir bulan Mei ini. Pencairan bantuan sosial program Keluarga Harapan atau PKH dan juga BPNT tahap kedua akan tetap disalurkan. Karena untuk periode salurnya yaitu berada di periode bulan April, Mei, dan Juni. Jadi walaupun belum cair di bulan Mei masih akan tetap disalurkan di bulan Juni. Dan jangan khawatir, semuanya akan terus disalurkan sampai kuotanya benar-benar terpenuhi. Apabila Bapak Ibu masih berkesempatan untuk mendapatkan bantuan sosial tersebut, maka bantuan sosialnya dipastikan akan cair antara bulan Juni atau paling lambat di bulan Juli mendatang. Berikut ini untuk nominal bantuan sosial program Keluarga Harapan untuk tahap kedua di tahun 2025 ini.
yaitu untuk penerima PKH dengan kategori ibu hamil dan juga balita, yaitu akan mendapatkan bantuan sosial tahap kedua senilai Rp750.000 per 3 bulan atau untuk alokasi 3 bulan, dan untuk indeks per tahun yaitu sebesar Rp3 juta. Sedangkan untuk kategori atau komponen siswa sekolah dasar atau SD atau sederajat yaitu senilai Rp225.000 per 3 bulan atau untuk alokasi 3 bulan sekali. Sedangkan untuk indeks per tahunnya yaitu Rp900.000. Berikutnya untuk kategori atau komponen siswa SMP atau sederajat yaitu sebesar Rp375.000 untuk alokasi 3 bulan atau untuk indeks per tahunnya yaitu sebesar Rp1.500.000. Berikutnya untuk komponen atau kategori siswa SMA atau sederajat atau SMK yaitu sebesar Rp500.000 untuk alokasi per 3 bulan. Sedangkan untuk indeks per tahunnya yaitu sebesar Rp2 juta. Dan yang terakhir untuk komponen atau kategori lansia atau disabilitas yaitu sebesar Rp2.400.000 untuk per tahunnya dan untuk alokasi 3 bulan sekali yaitu Rp600.000. Komponen disabilitas atau lansia di atas 60 tahun ini yaitu nilainya sama seperti dengan kategori atau komponen ibu hamil dan juga balita. Lalu bagaimana dengan metode penyalurannya? Apakah bantuan sosial PKH maupun BPNT yang cairnya melalui PT POS masih akan tetap cair? Nah, sampai saat ini untuk informasi yang kami dapatkan melalui Kementerian Sosial langsung yaitu untuk metode penyalurannya masih menggunakan 2 lembaga salur. Jadi tenang saja kepada Bapak Ibu semua yang selama ini cair melalui PT POS Indonesia karena memang sampai saat ini belum ada penyaluran Bansos tahap 2 melalui PT POS maupun melalui kartu KKS. Jadi jangan khawatir, jadi wajar saja sampai saat ini belum menerima undangan terkait pencairan bantuan sosial yang melalui PT POS. Sebab masih sedang proses juga, akan tetapi untuk tanda-tandanya sudah mulai muncul sehingga kemungkinan besar dalam beberapa hari ke depan yaitu khususnya untuk pencairan bantuan sosial tahap kedua ini akan segera dimulai. Tapi seperti biasanya untuk pencairan bantuan sosial ini biasanya akan didahulukan atau akan mulai cair yaitu pengguna kartu KKS. Kemudian dilanjutkan dengan pencairan bantuan sosial yang melalui PT POS Indonesia. Lalu kenapa untuk pencairannya tidak berbarengan antara penerima bantuan sosial yang melalui kartu KKS dan juga yang melalui PT POS Indonesia? Nah, terkait jawabannya untuk pencairan bantuan sosial ini yang melalui Bank Himbara atau kartu KKS Merah Putih itu simple, bisa dilakukan kapan saja dan penarikannya di mana saja. Contoh misalnya, pada saat bantuan sosial ini sudah ditransfer masuk ke rekening KPM masing-masing karena KPM ini memiliki kartu KKS sehingga bisa ditransaksikan hari itu juga. Bisa ditarik bantuan sosialnya melalui ATM terdekat atau agen-agen terdekat melalui kartu KKS yang ia punya hari itu juga. Bisa dilakukan di pagi hari, sore hari, di malam hari sekalipun. Berbeda dengan penyaluran bantuan sosial yang melalui PT POS Indonesia. Karena ketika bantuan sosial KPM ini sudah ditransfer ke rekeningnya masing-masing, maka pihak penyalur dalam hal ini pihak dari PT POS-nya masih akan membutuhkan waktu terlebih dahulu. Seperti waktu untuk pencetakan nomor danom dan juga waktu untuk menyediakan tempat untuk penyaluran bantuan sosial. Karena untuk penyaluran bantuan sosial yang melalui PT POS ini sifatnya komunitas. Ada yang beberapa langsung diantar ke desa atau kelurahan tempat KPM itu masing-masing tinggal. Sehingga KPM tersebut tidak perlu lagi jauh-jauh ke kota untuk melakukan transaksi atau pengambilan bantuan sosial. Bahkan ada beberapa KPM yang diantarkan langsung oleh petugas PT POS dan didampingi oleh pendamping sosial dan juga aparat desa atau kelurahan setempat untuk mendatangi KPM tersebut ke rumahnya langsung. Bantuan sosialnya diantarkan langsung ke rumahnya atau ini disebut pengantaran bantuan sosial door to door karena itulah salah satu kelebihan pencairan bantuan sosial yang melalui PT POS Indonesia ini. Baiklah, sekian info terkait tanda pencairan bantuan sosial tahap kedua akan segera dimulai yang saya sampaikan di video kali ini. Terima kasih kepada semuanya yang telah menonton video ini sampai habis dan semoga untuk bantuan sosial PKH maupun BPNT tahap kedua akan segera dimulai. Terima kasih telah menonton sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.